terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi selama 5 bulan Perang Amerika Serikat dengan Iran. Dua monarki Arab kecil di Teluk Persia, Kuwait dan Bahrain untuk pertama kalinya menyerang Iran secara langsung. Mereka menyerang secara diam-diam menggunakan pesawat tempur ke fasilitas militer di Iran. Dan inilah titik balik penting dalam perang ini. Sampai saat ini, kedua negara ini hanya menjadi korban. Mereka terus-menerus diserang, tetapi mereka tetap diam. Sekarang mereka telah melewati batas dan melancarkan serangan balasan ke Iran. Dan itu belum semuanya. Di balik serangan ini ada Uni Emirat Arab yang memberikan data intelijen dan menyediakan perlindungan udara. Artinya, ini bukan lagi tentang satu negara saja, tetapi tentang koalisi monarki Arab yang mulai terbentuk melawan Iran. Sekali lagi, Bahrain dan Kuwait menerbangkan pesawat tempur mereka dan melakukan serangan langsung. Serangan terhadap Iran dan Emirat mengordinasikan operasi ini dengan bantuan intelijen dan perlindungan udara. Dan secara paralel, negara-negara yang sama saat ini dengan tergesa-gesa mengubah seluruh peta energi di kawasan, membangun pipa-pipa yang menghindari Selat Hormuz agar bisa keluar dari jangkauan serangan Iran. Jadi, mari di episode ini kita bahas kedua proses tersebut secara rinci karena keduanya saling berkaitan. Dan kita akan membahas seberapa besar perang melawan Iran benar-benar meluas. Jadi, saya akan mulai dari serangan bersejarah terhadap Iran. Menurut laporan dari Wall Street Journal, pada awal Juli lalu, jet tempur Angkatan Udara Bahrain dan Kuwait secara diam-diam terbang di malam hari dan melakukan serangkaian serangan udara ke wilayah Iran. Bagi kedua negara, ini adalah serangan militer balasan langsung pertama dalam sejarah terhadap Teheran. Apa saja targetnya? Menurut informasi dari sumber surat kabar tersebut, serangan itu ditujukan ke gudang penyimpanan drone dan rudal serta ke objek militer lainnya. Jadi mereka memang menyerang apa yang digunakan Iran untuk menyerang mereka sendiri, yaitu gudang drone dan rudal. Perlu saya catat, baik Kuwait maupun Bahrain saat ini paling menderita akibat serangan Iran, karena di wilayah mereka terdapat pangkalan militer Amerika Serikat. Namun detail kunci dari operasi rahasia ini adalah peran Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab yang sebelumnya sudah melancarkan beberapa serangan terhadap Iran pada tahap awal perang, kali ini memberikan informasi intelijen tentang target dan menyediakan perlindungan udara bagi kelompok penyerang. Artinya, Emirat bertindak sebagai pengatur dan penunjuk sasaran, sedangkan Kuwait dan Bahrain menjadi pelaksana operasi ini. Dan inilah yang dikatakan Wall Street Journal tentang arti dari fakta ini. Fakta bahwa dalam satu operasi, 3 negara sekaligus, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab bekerja sama, menunjukkan munculnya koalisi negara-negara Arab dalam menghadapi Iran. Dulu masing-masing bertahan sendiri, sekarang mereka mulai bertindak bersama, dan ini penting bagi seluruh kawasan. Menariknya, pemerintah Bahrain dan Kuwait secara resmi tidak mengonfirmasi serangan ini, tapi juga tidak membantahnya. Mengapa ketiga negara Teluk Persia ini melakukan hal tersebut secara terkoordinasi? Mengapa ketiga negara Teluk Persia ini memutuskan untuk melakukan hal seperti itu juga penting untuk dipahami. Mengapa misalnya bukan Arab Saudi? Saya rasa negara-negara Teluk Persia mulai menyadari bahwa perang ini akan terus berlangsung untuk beberapa waktu ke depan. Pada akhirnya, ini berarti mereka harus secara terbuka menghadapi Iran secara langsung dan tidak bisa lagi hanya menunggu situasi berlalu. Dan menurut saya, inti permasalahannya ada di situ. Wall Street Journal menulis, serangan di awal bulan ini menunjukkan bahwa negara-negara Arab semakin merasa terlibat dalam konflik yang berkepanjangan. Selama 5 bulan, kerajaan-kerajaan ini berharap bisa tetap aman dengan hanya menjadi tempat bagi pangkalan militer Amerika. Namun Iran secara teratur menyerang mereka, justru karena ada pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah mereka. Dan pada titik tertentu, hal itu menjadi tidak tertahankan lagi. Saya ingatkan konteksnya agar jelas mengapa mereka membalas dendam. Ini Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab. Nah, yang terbaru, pada 19 atau 20 Juli di Kuwait, akibat serangan Iran, terjadi kebakaran di pembangkit listrik dan stasiun desalinasi air. Pada 20 Juli, Iran melancarkan serangan ke fasilitas Amerika di Bahrain dan Kuwait. Dan setelah itu, Iran pada dasarnya menyerang negara-negara ini setiap malam. Dan ke Uni Emirat Arab juga terkena serangan, Dubai sempat lumpuh, bandara juga terkena serangan, dan sebagainya.
Selama berbulan-bulan, Iran menjadikan negara-negara ini sebagai target, dan akhirnya mereka membalas. Reaksi Teheran bisa ditebak. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Teheran tidak akan menyerah pada tekanan dan kutipannya akan terus bertindak sampai tujuan dan tuntutan rakyat Iran tercapai. Dan dia menegaskan, kami tidak akan menerima gencatan senjata sementara. Sementara itu, Komandan Markas Hatam Al-Anbiya mengancam bahwa sekarang negara-negara tersebut, kutipannya, juga tidak akan aman. Tapi itu bahkan terdengar lucu. Dengarkan, Iran sekarang mengancam Kuwait dan Bahrain bahwa kedua negara itu tidak akan aman. Sementara Iran sudah 5 bulan membombardir mereka hampir setiap malam. Tahukah Anda, ini mengingatkan saya pada salah satu episode perang Rusia-Ukraina. Ingatkah Anda, di awal perang skala penuh, diktator Rusia Vladimir Putin dan seluruh kroninya mengatakan bahwa ini kan Rusia, bahkan belum mulai berperang dengan kekuatan penuh. Putin berkata, kami bahkan belum benar-benar mulai. Tapi kalau kami sudah mulai, kalian akan merasakannya. Dan orang-orang Rusia terus membanggakan kalimat ini cukup lama. Mereka terus mengulanginya. Kami bahkan belum benar-benar mulai. Dan sekarang, kilang minyak di Rusia terbakar secara massal. Gudang Welberis terbakar. Crimea kehilangan listrik, tanpa bensin, dan pada kenyataannya terisolasi. Drone Ukraina telah melumpuhkan pelabuhan-pelabuhan Rusia di Laut Hitam. Drone Ukraina kini terbang hingga ke Ural dan menyerang kapal-kapal di Kaspis ke Laut Kaspia. Jadi, apa artinya? Rusia sebenarnya belum benar-benar mulai berperang. Atau ini sedikit berbeda. Dan pernyataan dari Komando Khatam Al-Anbiya tentang Bahrain dan Kuwait sangat mirip dengan itu. Mereka bilang, nah sekarang, kalian berani menyerang kami. Sekarang kalian tidak akan aman. Padahal 5 bulan sebelumnya, kalian sudah membombardir mereka. Dan di tengah semua ini, Kedutaan Besar Amerika di Israel kembali mengimbau warga Amerika untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap waspada, serta siap menghadapi kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan wilayah udara, dan gangguan lainnya. Sekarang bagian kedua yang tidak kalah penting dari edisi ini. Karena negara-negara Arab tidak hanya mulai membalas, tetapi juga beradaptasi dengan perang ini. Dan hal ini paling baik dijelaskan oleh mantan koordinator Gedung Putih untuk Timur Tengah, Brett McGurk, dalam kolom analisisnya untuk CNN. Artinya, orang ini pernah bekerja di bawah 4 presiden Amerika Serikat yang berbeda. Bush, Obama, Trump, dan Biden. Mari kita bahas teksnya secara rinci karena dia menjelaskan kemana arah seluruh kawasan saat ini. Inti pemikiran McGurk adalah sebagai berikut. Iran telah mengubah Selat Hormuz menjadi senjata, dan sekarang para tetangganya sedang berupaya untuk sepenuhnya menghindari selat itu. Bukan berjuang untuknya, tapi berkata, terserah kamu, ambil saja, kami akan mengurus hal lain. Di seluruh Timur Tengah, pemerintah dan perusahaan energi mempercepat pembangunan pipa, pelabuhan, dan koridor transportasi. Dirancang sedemikian rupa agar minyak, gas, dan barang-barang dapat diangkut dengan menghindari Selat Hormuz, bukan melaluinya. Mari kita bahas proyek-proyek spesifik yang disebutkan oleh McGurk. Lalu, bagaimana dengan Uni Emirat Arab? Emirat sudah memiliki pelabuhan dan pipa sedikit di selatan Selat Hormuz yang sekarang mengirimkan ke pasar dunia. Di sana jumlahnya sedikit kurang dari 2 juta barel per hari. Emirat telah mengumumkan program ekspansi besar-besaran dan mereka berencana untuk menggandakan kapasitas ini pada akhir tahun 2027 menjadi 3,6 juta barel per hari. Selanjutnya, Irak dan Suriah. Minggu lalu, Perdana Menteri baru Irak mengunjungi Gedung Putih dan mengumumkan puluhan miliar dolar investasi baru dari perusahaan minyak Amerika yang dikoordinasikan dengan Suriah. Tujuannya adalah untuk memulihkan pipa-pipa yang tidak terpakai dan membangun yang baru, agar bisa mengekspor minyak Irak dan minyak Kuwait. Ngomong-ngomong, ke Laut Tengah, kapasitas jalur ini adalah 2-3 juta barel per hari. Utusan khusus Trump untuk Irak dan Suriah, Tom Barak, mengatakan bahwa tujuan proyek-proyek ini adalah membuat Selat Hormuz, saya kutip, benar-benar tidak signifikan sekitar tahun 2030. Selanjutnya, Irak dan Yordania. Pemerintah Irak juga mempercepat rencana pembangunan pipa minyak ke Yordania. Pipa itu akan menghubungkan Basra dengan Haditha di barat Irak
dengan cabang menuju pelabuhan Aqaba di Yordania dan akan memungkinkan ekspor minyak melalui Laut Merah ke pasar dunia. Di sana, kapasitasnya antara 1 hingga 2,5 juta barel per hari. Proyek ini sudah lama dibahas, tetapi baru bulan ini Yordania dan Irak mengumumkan percepatan pengembangannya. Ya, itu disampaikan secara langsung. Ini adalah respons terhadap krisis di Selat Hormuz. Dan itu belum semuanya. Arab Saudi saat ini sedang membahas rute utara untuk pengiriman ke Aqaba atau lebih jauh ke utara melalui Turki menuju Laut Mediterania. Dan di sini, McGurk memberikan paralel sejarah. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat menawarkan proyek pipa ambisius melalui Azerbaijan, Georgia, dan Turki menuju Laut Mediterania. Ini adalah rute terkenal Baku, Tbilisi, Ceyhan. Jadi, jalur itu membawa minyak Kaspia menghindari Rusia sepenuhnya. Sekarang, negara-negara Arab melakukan hal yang persis sama, tetapi kini menghindari Iran. Saat ini, investasi besar sedang diarahkan untuk memperluas jalur alternatif yang sudah ada dan membangun yang baru. Proyek-proyek ini akan mengurangi pengaruh Iran dan meningkatkan ketahanan pasokan global. Dan itulah sebabnya, perhatikan baik-baik, Iran ingin menetapkan aturan baru saat ini juga. Nilai menyandra Selat Hormuz semakin berkurang seiring waktu. Itulah sebabnya Iran ingin secepat mungkin mulai memungut biaya, tarif untuk kapal-kapal yang melintas, agar mereka bisa mendapatkan keuntungan sebelum kesempatan itu hilang, karena sebentar lagi mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Dan seperti yang dikatakan oleh McGurk, inilah kunci dari seluruh perang ini. Selama Selat Hormuz menjadi satu-satunya jalur keluar minyak dari Teluk Persia, Iran mencekik seluruh dunia. Namun begitu, pipa-pipa alternatif mulai beroperasi, kartu truf utamanya akan kehilangan nilai. Itulah sebabnya Teheran terburu-buru. Mereka harus mengambil manfaat sebesar-besarnya dari blokade selat itu sebelum jalur alternatif selesai dibangun. Namun, ada catatan realistis dalam situasi ini. Pipa-pipa bukanlah solusi ajaib. Pipa-pipa itu juga rentan terhadap serangan asimetris murah dari Iran, misalnya dengan drone, sama seperti kapal tanker di Selat Hormuz. Dan menurut penilaian Goldman Sachs pada tahun 2028, kapasitas pipa di wilayah tersebut dapat mencakup lebih dari 60% volume ekspor minyak pra-perang dari negara-negara Teluk Persia. Namun, mereka tidak akan bisa sepenuhnya menggantikan Selat Hormuz. Ini lebih merupakan asuransi geopolitik terhadap gangguan di Selat Hormuz daripada pengganti penuh. Hasilnya, untuk pertama kalinya selama perang, Kuwait dan Bahrain, dua monarki Arab kecil, menyerang Iran, sementara Uni Emirat Arab memberikan dukungan intelijen dan perlindungan kepada mereka. Ini berarti perang tersebut benar-benar telah berhenti menjadi konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran saja. Negara-negara di kawasan pun mulai terlibat, bahkan terbentuk koalisi Arab melawan Teheran. Selama 5 bulan, negara-negara ini menjadi sasaran dan sekarang mereka menjadi pihak yang terlibat. Pada saat yang sama, seluruh kawasan sedang menyesuaikan diri dengan realitas baru. Nah, karena Iran telah menjadikan Selat Hormuz sebagai senjata, negara-negara tetangga membangun pipa-pipa alternatif melalui Suriah, Yordania, Turki, menuju Laut Tengah dan juga Laut Merah. Dan seperti yang dikatakan utusan khusus Trump, tujuannya adalah membuat Selat Hormuz menjadi tidak signifikan pada tahun 2030. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.